siang anak-anak. Selamat siang Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik Ibu. Ya, Ibu harap kalian semua sehat dan baik-baik saja ya. Ya Ibu. Baik, sebelum kita memulai akan kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini, satu orang pimpin kita dalam doa. Saya Ibu. Silakan Putri. Baik, terima kasih. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa kepada Tuhan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Putri yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu akan absen dulu. Putri Kibana, Hadir Ibu. Mita Laura, Hadir Ibu. Marek Emar, hadir Ibu. Sapana, hadir Ibu. Oke, semua hadir ya. Ya Ibu. Oke, Ibu akan menyampaikan KD yang akan kita pelajari, yaitu 3.11 dan 4.11. 3.11 menjelaskan peluang empirik dan teori suatu kejadian dari suatu percobaan. Tadi 4.11 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan. Dan untuk IPK pengetahuan dan keterampilan, untuk IPK pengetahuan 3.11.1 mengenali peluang empirik dan teoritik dari suatu kejadian. 3.11.2 menjelaskan pengertian peluang empirik dan teoritik. 3.11.3 menentukan peluang empirik dari suatu kejadian. 3.11.4 menentukan ruang sampel dan titik sampel dari suatu kejadian. 3.11.5 menentukan peluang teoritik dari suatu kejadian. 3.11.6 menentukan frekuensi harapan suatu kejadian. Dan 3.11.7 menganalisis keterkaitan antara peluang empirik dan teoritik. Sedangkan untuk IPK keterampilannya ada dua, yaitu 4.11.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan. 4.11.2 mengevaluasi masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoritik suatu percobaan. Oke, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas IPK pengetahuan dari 3.11.1 sampai 3.11.4. Jadi topik kita hari ini yaitu tentang peluang. Ibu akan menyampaikan tujuan topik hari ini, yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoritik dari suatu percobaan, serta peserta didik dapat menentukan ruang sampel dan titik sampel dari suatu eksperimen dengan rasa ingin tahu, pantang menyerah, bekerja sama, dan dapat bertanggung jawab selama proses pembelajaran berlangsung, serta memiliki sikap kritis, kreatif, mandiri, dan mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Oke, baik, Ibu akan memberikan sebuah percobaan. Jika sebuah dadu kita lempar satu kali, maka ruang sampelnya ada berapa? Ada yang tahu? Ada Ibu. Betul sekali. Jadi, siapa yang bisa simpulkan apa itu ruang sampel? Saya Ibu. Tenita, silakan. Baik, terima kasih. Ruang sampel adalah kumpulan atau himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan atau kejadian. Oke, betul sekali seperti yang dikatakan oleh Nita. Jadi ruang sampel adalah
Nah, biasanya ruang sampel itu disimbolkan dengan S kapital atau S besar. Nah, sesudah ada ruang sampel, ada juga yang namanya titik sampel. Nah, titik sampel itu sendiri artinya Nah, jadi titik sampel adalah semua anggota dari ruang sampel. Misalnya dari contoh pelemparan sebuah dadu tadi, maka titik sampelnya adalah berapa? Siapa tahu? Ya, betul sekali yang dijawab oleh Putri. Jadi di sini titik sampel biasanya disimbolkan dengan N dalam kurung S kapital. Nah, setelah titik sampel ada juga yang namanya kejadian. Nah, kejadian itu sendiri artinya himpunan bagian dari ruang sampel. Contohnya, pada pelemparan sebuah dadu tadi, titik sampelnya ada 6 atau NS sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jika mata dadu merupakan bilangan ganjil, maka dari ke-6 angka tersebut yang merupakan bilangan ganjil adalah 1, 3, dan 5. Nah, kalau mata dadunya merupakan bilangan genap, angkanya apa saja? Mungkin ada yang tahu? 2, 4, 4, dan 6. Ya, betul sekali. Nah, jadi manfaat dari kalian belajar materi ini yaitu kalian bisa menghitung peluang dari suatu kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti pertandingan sepak bola, pertandingan tinju, dan lain-lain sebagainya. Oke. Selanjutnya, misalnya, karena di sini ibu tidak membawa uang logam, jadi ibu hanya bisa omong tanpa ada contoh yang ibu sajikan. Misalnya di sini ada 2 uang logam yang ibu punya, yang satu muncul angka dan yang satu muncul gambar. Nah, dari 2 buah gambar ini, apa yang muncul di pikiran kalian? Saya Bu. Ya, silakan. Terima kasih. Contohnya saya ambil contoh di sini. Saya ambil contoh ada 2 orang teman saya, Mita dan Tin. Jadi mereka berdua ini ingin menonton siaran acara di televisi. Jadi
untuk Mita dan Tin sendiri kesukaan mereka itu berbeda. Jadi untuk Mita, misalkan dia menyukai kartun, film kartun, sedangkan untuk Tin menyukai film sepak bola. Jadi untuk itu mereka harus melakukan perbandingan dengan cara melibatkan uang logam. Jika uang logam yang mereka buang itu membentuk angka, berarti yang menang di sini yaitu Mita. Jadi siapa yang harus dinonton yaitu film kartun. Sedangkan jika munculnya Garuda, maka yang menang di sini yaitu Tin. Sehingga siapa yang dinonton itu adalah sepak bola. Oke, betul sekali yang dijawab oleh Putri. Nah, dari contoh tersebut, maka kita dapat simpulkan bahwa itu termasuk dalam konsep peluang empirik. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa peluang empirik atau frekuensi relatif adalah empirik atau frekuensi relatif adalah perbandingan banyak kali muncul kejadian tertentu terhadap percobaan yang dilakukan. Sehingga rumus dari peluang empirik itu sendiri FR sama dengan K per banyaknya percobaan. Nah, contohnya pada pelemparan dadu sebanyak 100 kali muncul muka mata dadu bernomor 4 sebanyak 32 kali. Yang ditanya adalah frekuensi relatif muncul muka dadu bernomor 4. Maka yang kita ketahui di sini banyak percobaan. Nah, dari contoh tadi yang diketahui banyak percobaannya ada 100 kali dan banyak kejadian muncul nomor 4 ada 32. Maka kita masukkan ke rumus frekuensi relatifnya, maka 32 per 100 hasilnya adalah 0,32. Oke, contoh yang berikut. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar perkiraan terjadinya hujan. Seperti kemungkinan besok hujannya lebat. Jelas bahwa kita berbicara mengenai peluang dan dihadapkan dalam kondisi yang tidak pasti. Tapi kita hanya diberikan satu petunjuk atau gambaran bahwa seberapa besar keyakinan kita bahwa peristiwa itu akan terjadi. Nah, dari contoh tadi kita dapat simpulkan bahwa contoh itu termasuk dalam peluang teoretik. Nah, peluang teoretik itu sendiri artinya jadi peluang teoretik adalah hasil bagi banyaknya kejadian yang dimaksud dengan seluruh kejadian yang mungkin terjadi atau banyaknya anggota ruang sampel. Nah, rumus dari peluang teoretik ini sendiri yaitu PA sama dengan NA per NS. Nah, di mana PA yaitu peluang kejadian A, NA yaitu banyaknya kejadian A, dan NS yaitu banyaknya anggota ruang sampel. Baik, sekarang kalian bentuk dua kelompok dan ibu akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan. Dan
diberikan selama 30 menit. Silakan dikerjakan. Yang ini juga. Baik anak-anak, karena waktunya sudah selesai, jadi Ibu harap perwakilan dari setiap kelompok untuk maju mempresentasikan hasil diskusi kalian masing-masing. Silakan. Yaitu kelompok mana yang mau silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk permasalahan yang pertama, dalam dunia bisnis, kegiatan uji kelayakan produk diperlukan untuk menjamin kualitas produk yang dihasilkan. Sebuah perusahaan printer akan melakukan kegiatan uji kelayakan produk mesin. Hasilnya akan ditunjukkan dengan nilai 1 sampai 10. Mesin printer dikatakan layak produksi jika memperoleh nilai di atas 5. Maka tentukanlah yang pertama ruang sampel percobaan. Yang kedua, banyak anggota ruang sampelnya atau NS. Yang ketiga, jika K adalah kejadian mesin tidak layak produksi, tentukanlah ruang sampel dari K. Dan yang berikut, perbandingan dari banyaknya anggota K dan S. Untuk menjawab contoh soal nomor 1, seperti yang tadi dikatakan bahwa uji kelayakan produk mesinnya itu ditunjukkan dengan nilai 1 sampai 10. Nilai 1 sampai 10. Maka ruang sampelnya itu yang pertama, ruang sampel percobaannya ada 10, yaitu S sama dengan 1, 2, 3 sampai 10. Dan yang berikut banyak anggota ruang sampelnya atau NS. NS-nya di sini ada 10 juga. Yang C, ruang sampel dari K. Nah, K di sini K di sini adalah mesin printer dikatakan layak produksi jika memperoleh nilai di atas 5. Maka K di sini adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, yang berikut adalah perbandingan anggota K dan anggota S. Nah, yang pertama banyak anggota K yaitu 5. Banyak anggota
anggota K sama dengan A5, maka NK sama dengan 5. Dan banyak anggota S ada 10 sama dengan 10, maka NS sama dengan 10. Nah, jadi perbandingannya NK berbanding NS sama dengan 5 berbanding 10 atau 1 berbanding 2. Terima kasih. Baik, jadi itu jawabannya mungkin yang lain. Jawabannya sama atau tidak? Sama Ibu. Oke, karena tidak ada jawaban atau pertanyaan, jadi kesimpulan pada materi hari ini yaitu ruang sampel adalah kumpulan atau himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Sedangkan titik sampel itu sendiri artinya semua anggota dari ruang sampel. Dan kejadian artinya himpunan bagian dari ruang sampel ke ruang empirik, yaitu perbandingan banyak kali muncul kejadian tertentu terhadap banyak percobaan yang dilakukan. Sedangkan peluang teori itu artinya banyak kejadian yang dimaksud dengan seluruh kejadian yang mungkin terjadi atau banyak anggota ruang sampel. Oke, pertemuan kita hari ini sampai di sini, dan PR atau tugas rumahnya kalian buat ringkasan atau resume tentang materi hari ini untuk catatan buat kalian pegang. Dan materi kita minggu depan yaitu kita akan membahas IPK lanjutan dari 3.11.5 sampai 3.11.7. Oke, baik, sebelum kita mengakhiri akan pertemuan kita hari ini, satu orang duduk kita dalam doa. Dan sebelum kita pulang, berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih kepada Tirsa yang sudah membimbing kita dalam doa. Dan sampai di sini pertemuan kita hari ini, diucapkan terima kasih. Selamat siang semua. Selamat siang.